Kita lanjutkan dari video sebelumnya. Jadi prediktibilitas dan stabilitas ini kan absen karena tadi ya kita berbicara tentang peramalan yaitu kurang tepat ya. Karena kurang tepat berarti kan kita tidak bisa memprediksikan secara tepat, sehingga ketika terjadi ketidaktepatan itu berarti kan kita tidak bisa mencapai yang namanya stabilitas. Nah, makanya ketika kita berbicara tentang rantai pasokan yang responsif, ya, berarti kita akan menciptakan yang namanya sumber tanda kutip kekayaan, karena dengan adanya rantai pasok yang responsif ini, kita bisa menetapkan yang namanya perekonomian industri secara real time. Oleh karena itu, kita perlu menanggapi perubahan kebutuhan pelanggan ya, dengan terus mengembangkan produk dan layanan yang harus kita berikan. Nah, kita harus bisa memberikan daya tanggap tadi atau responsif itu ya, untuk membedakan diri kita dengan pesaing kita, dan atau kita bisa ikut serta dalam tanda kutip race to the bottom ya. Ini adalah sebuah filsuf yang menceritakan terkait penggambaran bagaimana terjadinya deregulasi pemerintah terhadap lingkungan bisnis atau adanya pengurangan tarif pajak perusahaan untuk menarik atau mempertahankan aktivitas dari kegiatan ekonomi yang berada di dalam wilayah yurisdiksi dari pemerintahan tersebut. Jadi sebagai contoh misalnya kita berbicara tentang evolusi cell phone yang ada di US gitu ya. Kita itu harus tahu gitu sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh pasar. Kalau dulu mungkin kita berbicaranya adalah ya pasar hanya butuh bagaimana dia bisa membawa telepon yang dulunya hanya ada di rumah kemudian dibawa-bawa untuk bisa berkomunikasi by phone gitu kan. Makanya dulu mungkin ya dibuatnya dalam bentuk yang besar, ada antenanya yang panjang karena memang harus menangkap sinyal, tapi berat, terus kemudian hanya bisa ada tombol-tombol tertentu yang dibutuhkan, dan ya kalau nama juga baru membuat cell phone gitu kan, dari telepon rumah ke telepon genggam, yang bisa diberikan waktunya hanya ya untuk berbicara, kapasitas daya listriknya hanya untuk 30 menit saja, dengan harga kalau dulu ya kita bisa bilang hampir $4.000 gitu ya untuk satu cell phone. Nah, kemudian pastinya semakin banyak yang membuat, semakin kita tahu gimana cara mengefisiensikan, jangan sampai terlalu berat, jangan pakai antena yang kebesaran dan sebagainya. Pasti orang kalau butuh telepon di luar pergi pasti bisa lebih lama, nggak mungkin cuma 30 menit. Nah, jadi dipikirkan juga perkembangannya sehingga sampai saat ini kan bisa berbicara 17 jam gitu ya di 2013 contohnya, dengan harga otomatis lebih murah dari yang tadinya $4.000 misalnya sekarang jadi $650 gitu ya. Nah, ini yang kita bisa bilang gitu ya. Nah, dalam hal kita harus bisa memahami apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh pelanggan, lalu gimana perusahaan kita dapat memprovide-nya gitu ya, dengan ini memberikan beberapa istilahnya aplikasi-aplikasi atau hal-hal gitu ya yang bisa kita istilahnya jual kepada konsumen. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah next time akan terjadi seperti apa gitu ya pada tahun-tahun berikutnya perkembangan telepon ini. Apakah nantinya sekarang sudah muncul kan telepon yang dari Motorola, seingat saya telepon yang bisa dijepit di tangan, jadi sudah terlihat bahwa orang saat ini bentuk telepon aja sudah akan berbeda lagi dibanding telepon yang pada umumnya kita lihat sekarang, dimana kegunaannya juga akan berubah sesuai dengan pola hidup dari masyarakat yang terjadi. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan yang namanya kolaborasi ya. Memang kalau kita berbicara tentang rantai pasok itu kan sesuatu yang sudah terjadi, tetapi pada praktiknya itu ya kondisi industri, kondisi pasar itu selalu berubah, otomatis berarti
sebenarnya pola rantai pasok yang kita akan miliki itu akan selalu berubah-berubah. Jadi gimana kita bisa mencoba untuk melihat kembali rantai pasok yang sudah terjadi dengan kondisi, ya kita bisa bilang semacam opportunity dan threats yang terjadi, sehingga kita bisa mengkombinasikannya dengan praktek kolaborasi dan koordinasi yang baru, gitu. Salah satu contoh yang sering sudah terjadi saat ini ya, contohnya kayak teknologi ponsel pintar, lalu misalnya software atau platform menggunakan cloud, itu kan memungkinkan media sosial untuk mendorong kolaborasi dan koordinasi ya antar rantai pasok kita ya. Hal yang sama pun juga terjadi misalnya kita menggunakan yang namanya teknologi dalam video game ya. Mungkin nggak kita bisa menggunakan kemampuan pembuatan video game itu untuk membuat pemodelan dan simulasi untuk rantai pasok kita gitu kan secara online. Nah, kenapa? Karena dengan menggunakan model rantai pasok yang secara tadi online, otomatis kan data didapatkan secara real time. Dan kita bisa membuat yang namanya simulasi ya. Jadi orang itu yang tadinya nggak kebayang rantai pasoknya akan seperti apa, itu dapat melihat secara langsung gitu loh, bentukannya akan seperti ini loh gitu ya. Lalu ini yang akan bisa memicu yang namanya muncul diskusi, kenapa harus seperti itu, kenapa nggak berubah yang lain, atau bisa memunculkan yang namanya ide-ide dari masalah-masalah yang muncul. Oh, kalau terjadi masalah A, mungkin bisa dilakukan seperti ini ya. Dan juga kita bisa membentuk yang namanya konsensus dalam kelompok kita. Oke, berarti kita sepakat dengan adanya simulasi ini, kita udah tahu apa aja trouble yang mungkin terjadi, kita akan sepakat melakukan perbaikan seperti apa, itu contohnya. Dan tentunya kolaborasi ini akan tergantung sekali dengan yaitu tadi kesepahaman bersama kita gitu ya. Karena ketika kita berbicara tentang strategi gitu ya, coba kita menilik dari organisasi militer gitu ya. Ketika kita berbicara tentang organisasi militer ya, berarti kan kita ngomongin soal bagaimana dia mensimulasikan mungkin terjadi perang, lalu gimana simulasi harus kita mencapai strategi dan taktisnya seperti apa gitu ya. Nah, sama halnya dengan supply chain. Dalam supply chain, berarti kan kita memiliki yang namanya tanda kutip peserta yang beragam, dari produsen, supplier, perusahaan, distributor, antara ada retailer, antara ada konsumen. Nah, setiap pihak itu kan memiliki tanda kutip kebutuhan masing-masing, keperluan masing-masing gitu ya, dan punya pola pikir yang berbeda-beda juga ya. Nah, diharapkan setiap pihak ini bisa merasakan gitu secara langsung kondisi yang terjadi gitu ya, sehingga kita bisa mencoba gitu mulai oke, kondisinya seperti ini, kontribusi apa yang bisa dilakukan untuk masing-masing pihak, karena kan setiap pihak pasti memiliki yang namanya kemampuan yang beragam dan tentunya interaksinya akan berbeda-beda sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki gitu kan. Nah, pertanyaan berikutnya yang akan muncul adalah kira-kira bisa nggak ya sih kita bisa menunjukkan yang namanya game simulasi rantai pasok gitu ya, yang akan menunjukkan kira-kira tingkatan strategi atau kegiatan desain strategi yang baik digunakan itu akan seperti apa. Nah, kalau kita berbicara tentang pemodelan, yang pertama pemodelan rantai pasok secara akurat, ada 4 hal yang harus kita coba petakan sebenarnya. Yang pertama adalah teknologi produk, kedua terkait fasilitas, ketiga terkait kendaraannya, keempat terkait rutenya. Kalau kita berbicara tentang produk, berarti kita harus tahu terkait nama produknya, biayanya, berat, volume, lalu nanti perpalet akan seperti apa, atau percontohan akan bagaimana. Kalau berbicara tentang fasilitas, berarti kan ngomongin soal lokasi di mana, ukuran fasilitas seperti apa, biaya pengoperasian di dalam fasilitas itu bagaimana, produksi produknya akan seperti apa, lalu punya permintaan yang bisa dipenuhi seperti apa, gitu kan.
kendaraan, kecepatannya, ukuran kargonya, bagaimana biayanya, rutenya, ya, terus untuk mencapai tujuan, jarak, lalu jumlah pengiriman atau penjemputan, frekuensinya seperti apa. Hal-hal itu yang perlu kita definisikan. Jadi kita mencoba menggambarkan alur setiap kegiatan di dalam rantai pasok, ya, MDPS yang terjadi. Ini contohnya dia menggambarkannya setiap produk. Nah, dengan membuat yang namanya simulasi, ya, kita bisa melihat gimana kinerja rantai pasok yang terjadi, lalu desainnya seperti apa yang harus dimodifikasi, sehingga sesuai dengan yang kita inginkan, apa untuk kinerja yang terjadi. Ya. Jadi kita bisa mengumpulkan dan mengambil data secara real time, ya, data-data streaming gitu ya, dari fasilitas ke fasilitas lain, kendaraan lain, ya, yang menunjukkan data-data status inventaris, bagaimana pengirimannya, bagaimana metode operasinya, gitu ya. Nah, ataupun kita bisa mencoba untuk melakukan yang namanya pengalihan. Jadi misalnya mengirim ke tempat yang berbeda di luar yang sudah terjadi sebelumnya, atau misalnya kondisi kok berjalan tidak sebagaimana seharusnya. Nah, alert-alert itu juga bisa kita dapatkan ketika kita melakukan yang namanya simulasi, ya. Oleh karena itu, dari simulasi ini kita bisa mendapatkan solusi yang mungkin paling efektif di antara kondisi yang terjadi. Jadi ketika kita berbicara tentang kolaborasi, ya, prosesnya itu yang terjadi adalah pertama, kita lakukan yang namanya self forecasting dulu. Ya. Jadi harus sesuai dengan data di market, ya, bagaimana keunggulan di marketnya, lalu bagaimana market price-nya, ya. Dan ini otomatis akan berdampak pada demand planning. Ya, kita harus menentukan kira-kira spesifikasi produk yang akan kita provide apa, lalu facility demand-nya bagaimana, ya. Jadi kita membuat si model supply chain ini berbasis dari data demand plan dan supply plan, ya. Dimana kalau supply plan kita berbicara tentang spesifikasi dari kendaraannya, rute-rute pengiriman, seperti itu, ya. Nah, untuk merekonsiliasi antara supply plan dengan demand plan, ya, berarti kita harus membuat yang namanya adjustment, ya, dari hasil monitoring yang mungkin kita bisa lakukan. Ya, pasti tiap produk membutuhkan misalnya vehicle yang berbeda spesifikasinya, atau rute yang berbeda, facility juga akan berbeda, dan sebagainya. Itu yang kita sebut kita buat yang namanya reconciliation plan. Nah, reconciliation plan itu misalnya kita contoh melakukan yang namanya supply chain simulasi berdasarkan operating plan dan operating cost-nya, gitu ya. Yang biasanya kita coba untuk melakukan simulasi misalnya untuk periode 30 hari. Misalnya contoh, ya. Ya, kita coba simulasikan, dan biasanya gitu ya, hasil simulasi dan implementasi ini yang nantinya akan kita gunakan setidaknya minimal 30 hari untuk kegiatan tersebut. Nanti berikutnya gimana? Ya, berikutnya kita simulasikan lagi karena kondisi pasti akan berubah. Oleh karena itu, dibutuhkan yang namanya kombinasi yang tepat antara people dan teknologi. Ya. People itu dibutuhkan untuk melakukan yang namanya pemikiran ide kreatif, bagaimana memecahkan masalah, gitu ya. Sedangkan teknologi atau kita sebut di sini adalah komputer yang akan melakukan perhitungan secara lebih intensif, sehingga kita bisa melihat lebih kemana nih ide kita akan munculnya. Nah, ketika kita berbicara tentang keberhasilan yang terbaik untuk menunjang tadi perekonomian, itu bukan yang penting ya sudahlah AI yang bikin saja hasilnya. Atau misalnya hasilnya semakin kompleks, semakin nggak paham, semakin nggak jelas, itu semakin baik. Bukan. Yang harus kita lakukan justru pendekatannya adalah gimana kita bisa menggabungkan, ya, keterampilan pekerja yang menengah aja, nggak perlu yang canggih-canggih banget gitu ya, dengan teknologi yang
Ya, kalau kita berbicara produksi otomatis semakin murah akan semakin baik gitu ya. Tapi di sini yang saya inginkan adalah teknologi yang lebih optimal untuk menciptakan nilai yang